Ya, pemirsa, terdakwa Ratna Sarumpait sudah memasuki ruang sidang untuk mengikuti sidang perdana pada hari ini, Pak Jamin, dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang berlangsung tertutup. Tidak boleh siaran langsung. Kemajuan teknologi tidak selalu membawa dampak positif, karena banyak sekali informasi yang begitu mudah untuk didapatkan. Dan karena kemudahan akses tersebut, informasi yang didapatkan menjadi cenderung sulit untuk dipastikan validitasnya. Banyak sekali oknum yang menggunakan media informasi untuk kepentingan pribadinya, sehingga yang awalnya fungsinya yang positif menjadi negatif seperti menyalahgunakannya. Dengan penyalahgunaan media informasi, yaitu menyebarkan berita atau informasi yang tidak pasti validitasnya, atau disebut dengan hoax, menggiring masyarakat untuk mengumbar kebencian ataupun merugikan suatu pihak. Dalam hal ini, kami telah melakukan kajian penelitian tentang penyalahgunaan media informasi sebagai tempat penyebaran hoax dan bertujuan untuk mengetahui apa itu penyalahgunaan media informasi, faktor pendukung terjadinya, dan mengapa hoax dijadikan sebagai kategori penyalahgunaan media informasi. Ngomongin penyalahgunaan media informasi sebagai tempat penyebaran hoax, apa sih yang dimaksud dengan media informasi dan hoax? Media informasi merupakan sarana atau alat yang biasa digunakan untuk menyebarkan suatu berita dan menerima suatu berita sehingga bermanfaat bagi penerima informasi. Lalu, apa itu hoax? Hoax merupakan berita atau informasi yang kebenarannya masih diragukan atau bahkan tidak benar tapi seakan-akan dibuat benar adanya. Hoax seringkali ditemukan di media informasi, terutama media sosial. Ada pula prosedur pengumpulan data yang kelompok kami gunakan, yaitu kuesioner melalui fitur Google Form, wawancara kepada 2 narasumber ahli, analisis menggunakan literatur, studi banding, dan observasi. Berikut sumber data yang kelompok kami gunakan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan analisis data berdasarkan kuesioner. Kuesioner tersebut kami sebarkan melalui media Google Form dan kami menganalisisnya menjadi pertama, definisi dan kegunaan media informasi adalah sarana untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi dari berbagai bidang. 2. Media informasi seringkali disalahgunakan dan penyalahgunaannya dianggap sebagai tindakan yang menimbulkan rasa miris. Salah satu contohnya penyebaran hoax. 3. Faktor tindakan penyalahgunaan media informasi bisa yang paling besar adalah kemudahan dalam mengakses media informasi itu sendiri. Nah, selain itu kami juga mencari data tambahan berbentuk literatur. Literatur tersebut memiliki judul penyalahgunaan media sosial sebagai alat propaganda. Lalu kami analisislah data tersebut menjadi pertama, media informasi merupakan alat pengumpul informasi dan bisa juga menjadi alat berinteraksi. Kedua, kemudahan dalam mengakses media informasi menyebabkan terjadinya kesalahan informasi di tengah masyarakat yang salah satunya dengan adanya hoax. Ketiga, tindakan penyalahgunaan media informasi seringkali merugikan banyak pihak, terutama apabila penyalahgunaan media informasi bersifat penyebaran hoax yang memiliki tujuan propaganda. Nah, selanjutnya ialah analisis data wawancara. Kami memiliki 2 narasumber. Yang pertama ialah Bapak Muhyiddin A. Ijai, yaitu salah satu manajer pelayanan informasi publik di PT KAI. Ia menyatakan definisi dan kegunaan media informasi adalah sarana untuk mendapatkan suatu informasi. Lalu, penyebaran hoax merupakan pelencengan dari tujuan media informasi tersebut. Setelah itu, pendukung dan penyalahgunaan ini ialah kemudahan untuk mengakses dan kepentingan pelaku tersebut. Narasumber kami yang kedua ialah Ibu Siska Widiawati, penasehat komunikasi Indonesia di PBB. Menurut dia, kegunaan media informasi ialah sarana untuk penyampaian beragam informasi. Lalu, penyebaran hoax merupakan tindakan untuk melanggar etika dan menyalahi aturan dari kegiatan itu sendiri. Selanjutnya, ialah faktor dari penyalahgunaan media informasi tersebut. Ialah media yang tidak beretika dalam menyampaikan informasi. Oke, kemudian kita masuk ke bagian observasi. Observasi yang pertama yaitu penyalahgunaan media informasi berupa hoax tentang kasus Ratna Sarumpait. Pada tahun 2019 terjadi sebuah ajang yang begitu besar, yaitu ajang pemilihan presiden, di mana ketika itu ada satu orang wanita yang bernama Ratna Sarumpait yang merupakan bagian dari badan pemenangan salah satu kubu paslon tersebut yang mengaku bahwa dirinya itu dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal. Setelah diteliti lebih dalam, ternyata berita tersebut adalah hoax, berita bohong, tidak terbukti kebenarannya. Hoax tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan media informasi. Penyalahgunaan media informasi berupa hoax berdampak bagi universal, tidak hanya satu orang saja. Itu sesuai dengan jawaban analisis responden dari kelompok kami.
Kemudian, yang kedua, penyalahgunaan media informasi berbentuk penyebaran hoaks tentang PKI. PKI adalah singkatan dari Partai Komunis Indonesia, partai yang sudah lama tidak aktif di Indonesia. Ketika itu, terdengar kabar bahwa isu-isu kebangkitan PKI dikarenakan banyaknya tokoh-tokoh agama yang dikriminalisasi atau diancam atau bahkan disakiti. Penyebaran hoaks tentang kebangkitan PKI merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan media informasi berupa penyebaran hoaks ini menyalahkegunaan seharusnya media informasi tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam bagian studi banding. Yang pertama, penyalahgunaan informasi atau berita hoaks di media sosial. Poin-poin penting yang kami dapatkan. Poin yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi tidak selamanya memberikan dampak yang positif. Yang kedua, peran masyarakat sangat penting dalam penggunaan media informasi. Yang ketiga, salah satu cara untuk mengurangi penyalahgunaan media informasi adalah melakukan literasi. Kemudian yang keempat, semakin banyaknya pengguna media informasi, maka akan semakin banyaknya penyalahgunaan media informasi yang terjadi. Kita masuk ke bagian studi banding yang kedua, penyalahgunaan media informasi sebagai alat propaganda. Poin-poin yang kami dapatkan, poin yang pertama ialah perkembangan teknologi media informasi mendorong semakin banyaknya penyalahgunaan media informasi. Yang kedua, tampak penyalahgunaan media informasi berupa hoaks bersifat universal, tidak hanya ke satu orang saja. Sekian studi banding yang kami dapatkan dari kelompok kami. Ya, benar banget. Di sini saya akan bahas tentang pembahasan inti tentang topik penelitian kami. Jadi, media informasi itu sarana untuk berinteraksi atau untuk menyebarkan informasi dan masih banyak lainnya. Namun karena kemudahan akses, jadi terjadi tindakan penyalahgunaan media informasi. Jadi apa sih tindakan penyalahgunaan media informasi itu? Tindakan penyalahgunaan media informasi itu tindakan penggunaan media informasi yang menyalahi aturan. Lalu contohnya apa? Penyebaran hoaks. Betul sekali. Penyebaran hoaks adalah tindakan penyalahgunaan media informasi. Lalu apa faktor-faktornya? Faktor-faktornya adalah ini: kurangnya pendidikan, kurangnya etika dari media, sang penyebar informasi tersebut, lalu kepentingan. Itulah 3 faktor paling kuat. Ya, untuk kesimpulannya adalah tindakan penyalahgunaan media informasi yang merupakan tindakan penggunaan media informasi, namun tujuan dan akibatnya akan memberikan hal yang negatif kepada masyarakat. Dan salah satunya adalah penyebaran hoaks. Dan penyebaran hoaks ada faktor-faktornya lagi, seperti kurangnya etika dari sang penyebar informasi atau medianya, kurangnya pendidikan sang pelaku, dan kepentingan sang pelaku. Lalu untuk sarannya adalah semua orang dapat menggunakan media informasi tanpa terkecuali. Lalu karena itu juga semua orang dapat melakukan tindakan penyalahgunaan media informasi, maka diperlukan etika dan pendidikan. Karena ketika kita sudah mempunyai etika dan pendidikan, ketika kita ingin melakukan tindakan penyalahgunaan media informasi, ada sesuatu yang akan menghalangi kita atau menahan kita untuk tidak melakukan itu. Terima kasih dari saya, kelompok 1.